PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI mengumumkan kesiapan operasionalnya dalam memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Meski mandat baru dijalankan secara bertahap, DSI memastikan kelancaran ekspor tetap terjaga sekaligus meningkatkan transparansi dan optimalisasi nilai komoditas bagi perekonomian nasional. PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI mengumumkan kesiapan operasional jajaran pimpinan eksekutif serta identitas mereknya dalam konferensi pers di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Senin petang. DSI dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Sejak mulai beroperasi 1 Juni 2026, DSI telah menjalankan tahapan operasional pada komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Dalam waktu lebih dari 2 bulan, DSI menyebut telah membangun visibilitas analitis terhadap sekitar 6.500 deklarasi ekspor dengan nilai lebih dari 14 miliar dolar AS. Perdagangan tersebut mencakup lebih dari 90 juta ton komoditas yang bergerak melalui lebih dari 50 pelabuhan di 25 provinsi dengan lebih dari 100 negara sebagai tujuan ekspor. Direktur Utama DSI Luke Mahoni menegaskan fokus utama DSI adalah memperkuat tata kelola sekaligus memastikan proses ekspor tetap berjalan tanpa gangguan. DSI akan mengintegrasikan data ekspor dengan referensi pasar global untuk menganalisis harga, volume, kualitas, klasifikasi komoditas hingga negara tujuan. A big part of the key message from my side is really focusing on the governance and the value that DSI must bring to Indonesia, while also making sure respecting the market in terms of outward-facing, getting confidence by the market in what we do and how we go about it. And so they're the key themes that underpin our progress and journey and where we're going to go to. Ultimately trying to, as part of the mandate, to reduce transfer pricing and under-invoicing, and ultimately fulfilling the constitutional mandate where the resources of Indonesia are for the prosperity of Indonesia. And so as we move to the new model, big focus was on export continuity, making sure we don't disrupt the flow of exports and we actually add value to the process. Selain mengumpulkan data, DSI juga akan melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan data perdagangan dari negara tujuan ekspor. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data ekspor Indonesia akurat sekaligus mengidentifikasi potensi optimalisasi nilai komoditas. Kita bisa kumpulkan bekerja sama tentunya dengan kementerian lain. Jadi bekerjasama khususnya dalam hal ini dengan LNSW. Jadi ini yang memang menjadi salah satu upaya kita bersama. Nah setelah ini akan ada selain daripada mengkoleksi data-data, DSI juga mereka akan melakukan verifikasi. Termasuk juga tadi pagi kita bertemu dengan beberapa negara khususnya yang merupakan negara-negara pengimpor terbesar bagi 3 komoditas tersebut untuk bisa juga memberikan data-data yang terkait dengan kalau misalnya angka ekspornya berapa, importnya itu juga berapa. Sehingga nanti bisa dilakukan yang namanya validasi dan juga verifikasi dan juga melakukan rekonsiliasi atas beberapa data-data yang sudah diperoleh. Sementara itu, DSI tengah menyiapkan peran sebagai perantara tunggal ekspor sesuai mandat dalam PP Nomor 24 Tahun 2026. Untuk mendukung hal tersebut, DSI telah membangun Command Center yang terintegrasi dengan sistem pemerintah termasuk Bea Cukai dan LNSW. Akan kita pastikan bahwa eksekusi dari mandat ini betul-betul terukur dan juga dapat diterima oleh pasar. Jadi tidak gegabah begitu saja. Nah untuk pricing tentu ini tadi kalau dari regulasi itu dimungkinkan DSI karena kita di OPT tentu sebagai PT tentu ada suatu cost recovery karena sudah ada injeksi capital tidak mungkin harus menjadi rugi ya, sehingga tadi atas mandat itu ada ongkos yang dikeluarkan, tentu ada margin yang reasonable yang wajar yang dapat diperoleh oleh DSI. Nah ini sedang dihitung tentu dengan prinsip-prinsip misalnya efisiensi, tidak menambah biaya. DSI menyebut implementasi mandat akan dilakukan secara bertahap dengan tetap menjaga hubungan komersial antara penjual dan pembeli.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat transparansi, menjaga kepastian berusaha, serta memastikan nilai ekspor komoditas strategis Indonesia dapat diaktualisasikan secara optimal bagi perekonomian nasional. Aji Atmoko, Jakarta.